Saya titip. Ya, sekali lagi shalom ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Saya akan membacakan puisi buat kita semua. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan membenci perilaku menuju kejahatan. Takut akan Tuhan senantiasa ada perlindungan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan ada masa depan penuh harapan. Takut akan Tuhan mendatangkan kebahagiaan. Takut akan Tuhan diberi ganjaran kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Oleh karena itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berbahagialah orang yang mau mendengar aku, yang setiap hari menunggu pada pintu. Barang siapa mendapatkan aku, memiliki kehidupan ilahi dalam diriku. Camkan ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sesungguhnya hikmat Allah lebih berharga dari permata. Dialah yang memberikan hikmat itu. Dari mulutnya datang pengetahuan serta kepandaian. Siapa bersih kelakuannya akan diberkati. Siapa berliku-liku jalannya akan dikutuki. Kebencian menimbulkan banyak pertengkaran. Tetapi kasih Yesus menutupi segala pelanggaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Salam The Senior. Salam. Belum semuanya melambaikan tangan. Salam. Haleluya, haleluya. Mari kita persembahkan segala pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus. Baik-baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah berkat daripada Tuhan menjadi bagian kami pagi siang ini Tuhan. Inilah The Senior, kami siap untuk menyatakan ungkapan syukur kami lewat pernyataan deklarasi pujian hanya bagi Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersuka bagi Dia. Haleluya. Sukacita Natal menjadi bagian kita di tahun ini. Hai
bersama-sama dengan seluruh umat di muka bumi. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Sembah Dia. Mari lebih lagi nyatakan sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah, sembah dan puji Dia, sembah Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Haleluya, Engkau saja yang disembah di tempat ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Katakan kanan kiri, jabat tangan erat. Katakan berkat Tuhan menjadi bagianmu pagi ini. Dari pulau dan benua, semuanya datang menyatakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari biarlah sukacita menjadi bagian kita dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria, Gloria. Gloria, Gloria,
Raja mulia. Iya, yang di surga Yesus Tuhan, yang di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Raja damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai yang menyembuhkan dunia. Haleluya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir untuk memberi, lahir untuk memberi hidup baru menjadi bagian kita. Kita surga bergema, lahir sekali lagi, lahir untuk memberi, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Mari tangannya dilambaikan ini ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dia senior masih kuat berdiri. Yang berkuat, yang masih kuat, lambaikan tangannya dua-duanya begini ya. Kita mau berseru-seru ya, nyanyi glory hanya bagi dia. Setuju? Setuju? Yang setuju beri tos kanan kirinya dulu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yes. Yeah. Ini pasti Tante Om bisa gerakkan badannya kanan kiri ya. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, oh, mari serukan, hey, hey, oh mari serukan, mari rayakan dan nyanyi. Sebentar. Saya percaya gitu ya, bukan saya percaya sih, saya yakin pagi ada yang belum sempat olahraga. Kenapa? Karena di luar mendung. Tapi untuk olahraga tidak ada halangan tempat gitu ya. Di dalam ruangan pun, di dalam kamar mandi pun bisa olahraga. Jadi olahraganya begini saat ini. Coba drumnya. Oh. Asik. Nyanyi glory yo. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Haleluya. Yeah. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari
bagi sang raja, mari rayakan. Musik. Sekarang tangannya begini. Tangannya dimaju mundurkan gitu yuk. Asik. Kalau boleh kaki kiri yang ada. Hah. Hah. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita sembah Dia. Glory. Mana suaranya? Yes. Iya. Glory, glory, glory bagi sang raja. Mari sekali lagi, yang sebelah kiri nyanyi glory, come on. Nyanyi glory. Iya. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi sang raja, mari rayakan dengan sekali lagi nyanyi glory, 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 glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, haleluya, nyanyi glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan mari serukan dan nyanyi, mari serukan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan. Oh, coba angkat dua tangannya dulu. Iya, wis, dahsyat banget dulu. The Senior di 2025 memperoleh berkat penuh. Haleluya, haleluya. Lebih tinggi lagi angkat tangannya. Dan nyanyi, haleluya, haleluya, haleluya. Ya sebelum duduk, beri tosnya pakai telunjuk. Bilang gini, pakai telunjuk. Engkau diberkati. Iya, haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu, terima kasih. Silakan duduk. Haleluya, kita akan menyaksikan persembahan dari Cool The Senior. Beri tepuk tangan yang meriah dulu sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Sepasang orang tua, Bapak dan Ibu Darmono membesarkan anak mereka dengan penuh kasih. Mereka bersama-sama ke gereja, diberi mainan, makanan yang enak, dan cinta yang tulus. Namun saat orang tua menua, anak yang kini sudah beranjak dewasa dan sukses dalam karirnya, malah mengabaikan orang tuanya. Tapi kedua orang tuanya ini memiliki iman yang sangat teguh kepada Tuhan Yesus. Mereka yakin suatu saat anaknya akan dipulihkan Tuhan. Saat Natal tiba, sebuah kejadian terjadi dan membuat anaknya sadar akan kasih sejati yang telah dilupakan,
yaitu kasih orang tuanya, cerminan kasih Tuhan yang mengasihinya setiap saat. Wah, udah kenyang nih. Yuk kita ngobrol-ngobrol di ruang tamu yuk. Ayo. Pak, Rere ambil minum dulu di kulkas ya. Oke, Re. Oh iya, Papa ada kejutan buat kamu. Tunggu sebentar ya. Ma, apaan sih, Ma? Loh, kata apa yang bilang ada kejutan buat kamu, Re? Wih, apaan nih, Pak? Loh, nggak tahu. Pokoknya kamu suka nih. Kebuka ya, Pak? Pak, ini kan tadi kesukaan aku, Pak. Makasih ya, Pak. Wait, tunggu ya. Mama mau kemana? Tara, ini kue kesukaan Rere. Mama suapin ya. Enak banget, Ma. Pak, Ma, kalian yang terbaik. Aku sayang banget sama kalian. Oh iya, Papa Mama besok cool kan? Tidurnya jangan kemalaman ya, biar besok coolnya nggak telat. Oke. Yuk kita doa dulu yuk sebelum kita tidur. Ayo. Rere bobo ya. Mimpi indah, kates. Iya, Papa Mama juga mimpi indah ya. God bless you. Keesokan paginya di hari Kamis, Bapak dan Ibu Darmono yang masih muda pergi ke gereja untuk ikut kul, di mana mereka bisa digembalakan dengan lebih baik lagi. Di hari Jumatnya ikut ibadah di rumah doa. Dan juga ikut ibadah The Seniors Home sebulan sekali. Seru bersama teman-teman segenerasi. Dan yang pasti, mereka bertiga juga datang setiap minggu untuk ikut beribadah. Bapak dan Ibu Darmono di ibadah raya, Rere kecil juga di ibadah teens. Keluarga Bapak dan Ibu Darmono muda sangat aktif untuk ikut kegiatan-kegiatan di gereja. Dengan berjalannya waktu, Rere menjadi anak yang tumbuh dewasa dan pandai. Tahun demi tahun berlalu, Rere tumbuh menjadi orang sukses. Rere sibuk mengurus usahanya yang semakin berkembang. Namun, seiring berjalannya waktu, Rere perlahan pudar untuk tidak datang ke gereja. Rere, anterin mama papa ke rumah Aduh, doa Ma, ya. aku lagi sibuk, Ma. Ada rapat lagi, nggak bisa, Ma. Lagian Mama ngapain sih ke rumah doa? Kaki juga lagi sakit. Udah, Mama di rumah aja. Udah lama, jangan bersedih. Kita percayalah satu saat nanti dia dijamah Tuhan. Iya, Pak. Ya. Waktu terus berjalan seiring bertambah tua usia mereka.
Akan tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan dengan segala keterbatasan di usia tuanya. Keesokan paginya di hari Minggu, Bapak dan Ibu Darmono sudah bersemangat untuk pergi ke gereja bersama Rere, anaknya. selesai makan, kita sama-sama ke gereja ya. Kayaknya nggak bisa mah, Rere sibuk mah, masih banyak kerjaan mah. Lagian mama udah tua, papa ibadah online aja. Rere tuh sibuk mah, cari duit. Mama ya, hari Kamis mama udah ikut kul, hari Jumat mama ke rumah doa, terus Minggu ibadah. Rere aja liatnya pusing mah. Rere harus cari duit. Papa mama ini ya sekalipun sudah tua, tapi tetap semangat untuk mencari Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan, kita nih merasa damai, ada sukacita, bahkan ada kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Selain itu, apalagi di KUL, itu tuh banyak yang diajarkan seperti latihan senam, menghafal ayat-ayat firman. Terus apalagi ya, tuh Papa suka lupa tuh. Tapi pokoknya semua apa yang ada di KUL itu membuat kita berdua tetap bahagia, ya. Dan juga ada diajak main apa tuh, es keliling puter-puter begitu. Ah, Papa ini bukan es keliling, Pak, tapi ice breaking, bermain konsentrasi, yaitu mengasah otak supaya kita tidak pikun. Oh iya, sorry, Papa lupa, sorry. Memang betul itu. Jadi memang semua apa yang ada di KUL itu sungguh membangun kita punya semangat. Ah udahlah Pak, terserah Papa. Aku mau lanjutin pekerjaan. Ya sudah lama. Sebaiknya kita pergi ke gereja aja. Papa mau keluar manggil baca. Oke? Iya, Pak. Yuk. Kita berangkat. Mari. Pak Bajai, sini. Antar kami berdua ke gereja GBI Tanjung Duren. Ya, boleh. Dekat apotek Tanjung Duren, tahu? Iya. Oke. Mana itu? Hati-hati ya. Ya. Gak usah cepat-cepat. Kasihan deh Bu, Bapak dan Ibu Darmono dulu anaknya baik banget. Setiap ada kegiatan gereja pasti anaknya ikut. Ya sekarang anaknya tuh nggak peduli ya. Padahal ke gereja anak baca ya. Anak-anaknya punya mobil. Iya, mereka sekarang udah tua, malah anaknya tidak peduli toh. Ya, Ibu, saya heran sekali mereka masih aja sabar terhadap kelakuan anaknya. Tetapi mereka percaya suatu hari Tuhan Yesus akan mengubah anaknya menjadi bertobat. Amin ya. Amin. Tuhan. Rere yang sudah dewasa juga disibukkan dengan kehidupannya sendiri. Salah satunya, menjelang Natal, belanja di pusat pembelanjaan bersama teman-temannya. Tepat di hari Natal, rumah keluarga Darmono dalam keadaan sunyi, tanpa ada tawar yang lagi, karena Rere dengan kesibukannya sering keluar kota. Jarang ada di rumah. Yang ada Bapak dan Ibu Darmono hanya berdoa dengan penuh harapan agar Rere tetap rajin untuk ke gereja. Pak, Oh, iya, Rere Ma. lupa kali ya. Ada Kan apa? hari ini hari Natal. Kok dia belum pulang juga ya? Oh, ya. Mana mak nggak kasih Udah, duduk, kabar duduk. lagi. Ya beginilah Ma. Mama kan tahu Rere itu anak super sibuk, ya. Tapi Mama harus percaya dia pasti pulang, Ya, ya. Jadi bersabar aja. Ya.
Yuk Papa minum dulu. Ya. Ma, Tuh. Rere pulang. Baru diomongin. Kamu sudah pulang, Mama. sayang. Haleluya. Maaf ya Ma, selama ini Rere nggak kasih kabar ke Mama. Gak apa-apa, yang penting kamu sudah pulang. Rere bawa hadiah buat Mama. Makasih, Rere. Papa. Aduh, udah ditunggu-tunggu. Nih hadiah untuk Akhirnya Papa. datang juga. Terima kasih ya. Ini kenalin teman-teman Oh, Rere, iya. Ma. Pa. Ibu. Shalom, Bu. Shalom. Shalom, Bu. Ya, sebagai orang tua, kami sungguh sangat bersuka cita. Terutama yang ditunggu-tunggu sudah kembali. Ya, Bu. Kami yakin dan percaya doa-doa kami itu tidak sia-sia. Tuhan sudah jawab. Sekali lagi terima kasih, Bu. Tapi Ya, Pak. ingat kita harus ke gereja. Ah, Papa, itu lagi. Rere sibuk, Pak. Semua kerjaan tuh dikejar deadline. Aduh. Guys, ngapain nih kita nih? Kita mau kemana ya sekarang ya? Mau ngapain ya? Habis muter-muter di mall kan bosen kalau diam terus. Iya, ini Wah, ngapain ya? hadiah apa nih? Kita ngecek aja. Kan habis keliling Rere dekat kasih dong. hadiah. Kelihatannya Seru, asik. kurang seru Gak ya? enak ya kalau ngerujak gak seru. Apa nih Gimana? kira-kira? Saya punya ide cemerlang. Pasti kalian suka. Apa itu? Wah, Apa tuh? Kita Ada belajar lagi? Kasih hadiah ngeden buat aja. oke. Ayolah. Bagus. Ya udah, kayak Oke. ya. Boleh. Kamu tolong panggilin Tata sama Cobain. keponakannya, oke? Oke ya. Nah, apa nih lagunya nih ya? Kelihatannya Anak-anak cocok ya? nih. Ya. Ah, ini Kita Bang cobain. Bang, yang gini-gini oke ya? Nih bagus nih. Wow, Pakai ini aja kita lihat aja. keren nih, Pak. Ya. Papa kalau pakai baju Seru ini, nih pakai ini. tambah muda aja. Amin. Ya simpen Yang lagi deh. gini-gini juga ya. Nah, lucu. Hai teman-teman. Mau ngapain kita? Hai. Mau belajar dance. Iya. Jangan lupa. Kita ngedance. Kita belajar ngeden yuk. Ya, Oke. Seru ya, seru ya. Ya kan? Setuju nggak? Setuju? Setuju dong. Ayo kita ngedance. Rere. Musik. When you walk in the room, I go boom, boom, boom. You go zoom, zoom, zoom. You're my playboy, play toy, love of my friend. I wanna be with you until the end. I give my heart and my soul to you to make you see it's true. I'm so confused, baby, can't you see? Please come and rescue me. Sweet little bumblebee, I know what you want from me. Do-ba-do-ba-do-da-da, do-ba-do-da-da. Sweet little bumblebee, more than just a fantasy. Do-ba-do-ba-do-da-da, when you walk out the door, you go bye bye bye. I go why? I'm so lonely and lonely. Wait for you to come back and tell me I love you. Papa kamu lagi susah I give my heart and my soul to you to make you see it's true. Hentikan itu semuanya. Baby, can't you Rere, kenapa? Apa bangun Re? Belin dokter. Dokter. Jangan tinggalin mama. Re, bangun Re. Re. Halo dok, bisa datang dok? Ya, Re, bangun Rumah ya. Pak Darmono dok, tolongin dok sebentar. Re, bangun Re. Dokter. Re, bangun Re. Kenapa ini? Rere, Jatuh kenapa, Re? pingsan. Bangun, Re. Oh, ya. Anak saya dong. Tolong dicek dok. Bangun Re, kenapa Re? Kamu Re.
Gimana dok? Gak apa-apa? Mana dong anak saya? Nggak apa-apa. Kenapa Tuhan? Istirahat aja. Ya, makasih dong. Ambilkan minum dulu. Ya, minum, ambil Iya, iya. minumnya. Nih. Minum dulu sayang. Jadi perlu dibikinkan resep obat, dokter? Tuhan, istirahat aja. kamu nggak Istirahat apa-apa aja. kan, Re? Jaga sehat. Oke. Nggak apa-apa ya. Ya, terima kasih dok. Ya, oke. Mama. Ma, maafin Rere, Ma. Iya. Udah, Re. Selama ini Rere nggak pernah dengerin Mama Udah, Papa. tenang. Semua udah beres. Rere nggak pernah ke gereja lagi, Ma. Ya, udah. Rere nggak pernah berdoa lagi, Mama. Iya. Mama nggak apa-apa. Yang penting. Ya. Rere hidup jauh dari Tuhan, Ma. Rere cuma sibuk cari uang, uang. Tapi Rere jauh dari Tuhan, Ma. Mama sudah maafin kamu, Re. Nggak apa-apa, udah. Re. Tenang. Yang penting kamu sudah sadar. Mau kembali ke jalan yang benar. Nggak apa-apa sayang. Rere nggak pernah dengerin Mama selama ini untuk cari Tuhan, Ma. Mama sudah maafin kamu, sayang. Gak apa-apa. Ma, maafin Rere, Ma. Ya, emang. Ya, Mama udah maafin kamu, kok, Re. Udah diam. Udah. Rere banyak salah sama Mama sama Papa. Udah. Iya. Semua udah selesai. Oh, shalom. 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 Salam Ibu. Salam. Ada apa ini kok rame-rame? Begini Bu Gembala, kita nih kan lagi belajar ngeden. Ceritanya tuh biar bisa terkenal kayak yang di YouTube itu. Belum juga apa-apa, Rere udah pingsan jatuh nih. Iya, ibu-ibu ini ada-ada aja. Ingat umur Bu, kita sudah tua. Jangan seperti kayak anak-anak muda itu ngedance. Ya betul Bapak Ibu. Kita ini udah tidak muda lagi loh. Ya. Iya, Bu Gembala. Rere sejak karirnya sukses, sudah jarang pulang dan tidak ke gereja lagi. Tapi puji Tuhan dengan kejadian ini, dia sudah sadar dan mau bertobat, berjanji mau mencari Tuhan dan ke gereja lagi. Iya kalian benar. Di hari Natal yang indah ini, Rere berjanji. Rere akan rajin ke gereja lagi. Rere akan rajin mencari Tuhan. Rere akan rajin ikut kul. Rere akan rajin berdoa lagi. Amin. Ya, sebagai orang tua, kami sungguh sangat bergembira, bersuka cita karena anak kami sudah kembali berkumpul. Dan yang lebih penting lagi, kami bersyukur kepada Tuhan, Dia sudah jawab doa-doa kami. Sekali lagi Ibu Gembala terima kasih. Bapak Ibu harus ingat, umur kita tinggal selangkah lagi. Pergunakan waktu yang Tuhan beri untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Dan hidup kita berdampak untuk orang lain. Amin. Betul sekali Bapak Ibu. Sebentar lagi itu Tuhan Yesus mau datang. Waktunya sudah dekat. Ingat, iya. ingat ya Bapak Ibu. Itu terus sih yang dibilang Iya, ya. iya. Tidak lama lagi Tuhan Yesus mau datang. Tidak lama lagi Tuhan Yesus mau datang. Waktunya sudah dekat katanya. Waktu apa ya Bu ya? Saya tahu tuh, saya jadi bingung. Tuhan Yesus katanya mau datang tapi nggak datang-datang. Itu tandanya Tuhan sayang sama kita semua. Dia masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dan menjadi lebih baik. Yang jadi masalahnya sekarang, ya Bapak Ibu, bukan kapan Tuhan Yesus datang, tapi apakah Bapak Ibu siap kalau Tuhan Yesus datang? Amin. Ya, seperti dalam firman Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu, cari Tuhan selagi ada kesempatan. Ya, Ya. ingat, Datang selain kita ikut ibadah raya, jangan lupa ikut kul, karena di dalam kul kita tuh banyak belajar, Ya. ya banyak belajar. Tuh. Terus ke rumah doa,
supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Cari Tuhan selagi ada kesempatan. Ya, Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan di hari Natal ini, mari kita sama-sama bernyanyi, bersukacita sambil menari-nari untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Ayo. Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersukacita sambut kedatangan-Nya dengan berjuta malaikat bersorak menyambut-Nya. Sesuai dengan janji-Nya, Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat. Persiapkanlah dirimu, song-song kehadiran-Nya dengan hidup yang berkenan, menyenangkan hati-Nya. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara sudah bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Sesuai dengan janji-Nya, Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat. Persiapkanlah dirimu, song-song kehadiran-Nya dengan hidup yang berkenan, menyenangkan hati-Nya. Semua bersuka, semua
Kasih orang tua mencerminkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Apapun keadaan kita saat ini, Natal bukan soal hadiah, tetapi tentang mengasihi, seperti Kristus mengasihi kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Kita Iya. Udah sampai jauh. Ya, saya percaya kita semua bangga memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tahu terbaik, waktu yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Dan biarlah kembali di Natal 2025 di tahun ini, biar kita sama-sama mengingat kembali akan kasih-Nya. Kasih yang tak terbatas, kasih yang tak mengenal akan dimensi waktu. Kasih yang tak pernah mengenal akan tempat, situasi. Dia yang dahulu, sekarang, selamanya tetap Yesus Kristus yang kita sembah. Haleluya. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ya, Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau dapati dari The Senior pada pagi siang ini. Kami mau menyatakan, mau mengubah, memperbaharui komitmen kami kembali di dalam Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Mari nyatakan lebih lagi. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan yang tunggal di saat aku percaya. Kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hati dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kasih menyelamatkanku,
saat musik dimainkan, mari pribadi lepas pribadi, kalau boleh kita menundukkan kepala, menutup mata kita. Mari biarlah lewat musik dimainkan, apa yang menjadi kerinduanmu di penghujung tahun 2025 ini, biarlah Tuhan saja yang menjawab kerinduanmu. Mungkin engkau sudah merindukan keluargamu, minta daripada Dia. Dia yang punya segalanya, Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih untuk hidupmu. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Oh. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sekali lagi nyatakan, ingat kasih-Nya. Saya mengundang Bapak Pendeta Agus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat kasih-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Mari saudara, kalau boleh sekali lagi, Bapak Ibu Saudara nyatakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Bahkan bilurnya yang terus sembuhkan setiap kita. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hari ini kita merayakan Natal sekali lagi mungkin. Kita merayakan Natal bukan sebagai merayakan Yesus yang bayi, tetapi kita merayakan Natal tetap artinya kita merayakan Kristus yang sudah menderita, mati, dan bangkit buat kita semua. Barusan kita menyanyikan lagu, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat itu saudara, ingat itu. Ingat kasih-Nya. Itulah yang akan menjaga hidup kita. Kita tidak akan pernah jadi Kristen yang benar-benar anak Tuhan kalau kita nggak pernah kenal kasih Tuhan.
Tuhan, terima kasih kalau Engkau kumpulkan kami pagi hari ini. Tuhan berbicara atas kami semua. Di dalam nama Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk semua. Shalom, saudara. Shalom. Ya, saya harap semua keadaannya, kita semua boleh hadir di tempat ini, artinya keadaan kita baik-baik aja. Amin. Ya, mungkin umur membuat kita nggak fit total. Saya aja juga udah gitu, saudara ya. Kayaknya tiap hari ada aja yang dirasa gitu kan. Ya, tapi di dalam itu kita tetap harus bersyukur gitu. Nah, tema hari ini adalah All for Jesus. Saya tangkap sesuatu hal yang kita harus ngerti gitu. Artinya buat saya begini, waktu saya dapat tema All for Jesus, saya merenungkan ini. Artinya gini, apakah kita bisa semakin berserah sampai akhir hidup kita? Apakah kita bisa apakah kita bisa semakin berserah pada Tuhan sampai akhir hidup kita? Natal, kita ngerayain Natal. Sekali lagi, Natal bicara apa? Bahwa Yesus itu memberikan segalanya buat kita. Yesus nggak beriin setengah-setengah loh tadi. Ya. Dia bukan hanya lahir sebagai manusia, Tuhan jadi manusia. Tetapi Yesus memberikan seluruh hidupnya. Seperti tadi doa saya tadi bilang, Yesus nggak tinggal sebagai bayi, hidup enak-enak, enggak. Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan. Dia tahu persis sudah, untuk mati di atas kayu salib. Yesus lahir untuk mati di atas kayu salib. Yesus itu memberikan segalanya untuk hidup kita. Nah, bagaimana dengan Natal kita? Jangan sampai cuma memperingati Yesus yang lahir. Ya, tetapi apakah kita siap untuk memberikan seluruh hidup kita? Yesus sedang menantikan itu dari setiap kita. Tema All for Jesus sekali lagi. Yuk, mari kita baca ayat daripada tema ini. Roma 12 ayat 1. Yuk baca sama-sama saudara ya. Kalau enggak nanti saudara ngantuk pagi-pagi. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini tema kita bicara All for Jesus, artinya seluruh hidup kita, ya, berapapun usia kita, harusnya kita dipersembahkan, diserahkan sama Yesus. Saya ingin berikan kabar baiknya dulu di sini. Ya, kabar baik yang Tuhan beri adalah begini. Yesus nggak ngitung apa yang bahwa mungkin ada yang merasa gini, saya udah umur segini Pak, saya udah nggak bisa buat banyak, saya udah nggak terlalu banyak berguna. Ya. Yesus nggak pernah lihat itu. Yesus nggak pernah lihat itu. Kalau kita semua masih dikasih nafas hidup, artinya sebetulnya Tuhan masih memperhitungkan kita. Amin. Tuhan masih menghargai kita. Hidup kita masih berarti, makanya Tuhan masih perpanjang kita. Kalau hidup kita udah nggak ada artinya, Tuhan akan biarkan kita check out cepat-cepat. Kalau kita masih dikasih nafas hidup, artinya kita masih berharga buat Tuhan.
Masih ada tugas buat kita. Katakan amin. Ya. Nah, jadi All for Jesus itu bicara kita harus bukan tentang kekuatan, bukan tentang apa yang kita bisa beri gitu. Tetapi apa yang kita bisa sungguh-sungguh serahkan sama Tuhan. Roma 12 ayat 1 tadi bicara bukan tentang kekuatan kan. Ya, bukan tentang kekuatan, bukan tentang kemampuan, bukan tentang wah seberapa engkau masih kuat, engkau punya berapa banyak energi, engkau bisa masih lakukan apa. Tuhan gak bicara itu. Tapi Tuhan bicara mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita. Kalau kita bilang seberapa kuat, seperti tadi saya bilang, mungkin kita memang udah gak sekuat dulu. Mungkin kita udah gak secepat dulu. Dulu mungkin kita gesit banget gitu. Ya, sekarang udah gak bisa segitu. Terlalu cepat, mungkin kita bisa, ada yang bisa jatuh, ada yang bisa justru jadi salah langkah. Mungkin juga dulu kita orang yang pemikir banget, cepat mikirnya. Sekarang mungkin apa-apa udah sedikit lupa. Bisa jadi seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita bicara hari ini mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup, artinya bukan itu yang Tuhan bicara gitu. Bukan soal seberapa kuat, bukan seberapa hebat tadi. Tetapi soal siapa sebetulnya yang memiliki hidup kita saat ini. Sudahkah Yesus sungguh-sungguh lahir dalam hidup kita? Sudahkah kita? Tuhan gak pernah minta apa yang kita gak punya. Ya, Tuhan gak pernah minta apa yang kita gak punya. Tapi Tuhan hanya tanya, daripada apa yang masih ada pada kita ini, kita masih dikasih hidup sekali lagi. Apakah kita mau menyerahkan ini kepada tangan Tuhan? Itu. Sekali lagi, Tuhan gak minta apa yang kita gak punya. Tapi Tuhan hanya meminta apa yang kita ada pada kita saat ini. Jadi, apa yang kita bisa, apa artinya mempersembahkan hidup? Apa yang kita bisa beri sebetulnya di usia emas kita? Di usia emas kita. Yang pertama, hati yang makin bergantung, melekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang remuk hati. Artinya gini loh, hatinya nggak keras, hatinya nggak terlalu tegar. Makin tua, makin keras, makin nggak bisa dirubah, makin nggak mau diatur. Persembahan terbesar yang kita bisa beri sama Tuhan di usia emas adalah hati yang mau sungguh-sungguh merendahkan hati, percaya, makin mengandalkan Tuhan. Apakah kita bisa berkata tiap hari, Tuhan, hari ini milik-Mu. Apa kita terus menjadi orang yang selalu berkata, milikku, milikku, milikku. Aku harus dapat ini, aku harus dapat itu. Saudara, kita semua masih dikasih sekali lagi hidup. Mungkin tadi kekuatan kita berkurang, tetapi masih ada. Setiap kita masih bisa berdoa. Bisa next mungkin slide. Apa arti persembahan hidup di usia emas?
Apakah kita berfungsi minimal ya dalam doa jadi penopang generasi? Ini sesuatu hal yang serius sebetulnya memang. Mungkin tadi kita nggak bisa lagi, mungkin kalau bentuk mau main drama, kayak drama kemarin tanggal 14, waduh, dengan masih banyak aktivitas, banyak nyanyi begini, nyanyi begitu yang membutuhkan power gitu. Mungkin nggak seperti itu lagi. Tetapi saya percaya setiap kita masih bisa berdoa. Amin. Kita semua masih bisa berdoa. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percaya bahwa justru di usia emas ini Tuhan memberikan otoritas doa yang lebih besar. Karena tadi Bapak Ibu semua masih dikasih nafas hidup tadi, masih ada gunanya. Masih ada gunanya. Hidup kita semua ini harusnya masih ada gunanya. Jangan pernah ada yang merasa, udahlah semua yang muda-muda deh, yang muda-muda aja yang kerjain. Bukan. Tapi setiap hidup kita ini masih berguna. Minimal setiap kita masih bisa berdoa kan. Tadi, saya percaya di tengah usia yang meningkat tadi, kita masih bisa berfungsi penuh dan saya percaya justru orang tua itu dikasih otoritas untuk berdoa yang bisa menjangkau anak cucunya, keluarga besarnya. Ada kuasa yang Tuhan beri di sana. Tapi ada satu syarat di sini. Memang ada kebenaran dalam hidup kita. Tadi ayatnya bilang doa orang yang benar. Bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yuk. Kita masih dikasih nafas hidup. Juga tadi, mungkin berarti masih ada koreksi yang perlu kita lakukan, saudara. Buat hidup kita. Ya, jangan bilang, udah, gue udah tua, gue gak mau berubah. Mungkin tadi sekali lagi kita nggak bisa terlalu aktif lagi secara fisik. Tetapi kita masih bisa sangat aktif dalam doa. Saya catat di sana doa orang tua dan kakek nenek seringkali menjadi fondasi iman keluarga. Kenapa saya catat di sana? Saya ngalami itu, saudara. Saya ngalami itu. Saya cerita dikit, saya tuh punya adiknya oma justru. Adiknya oma tapi sempat tinggal di rumah kami. Waktu saya belum menikah, saya masih muda. Saya bisa lihat perbedaan yang besar. Maaf, oma langsung saya yang masih hidup juga saat itu orangnya cerewet. Maaf mungkin. Sekali lagi saya, hatinya agak sedikit jahat, saudara. Dan itu membekas juga buat kami. Termasuk buat mama saya, anak daripada oma saya tadi. Tetapi ada sesuatu hal yang luar biasa dari adiknya oma tadi. Ya. Itu yang jadi berkat, itu jadi luar biasa dalam keluarga kami. Kenapa? Oma ini, ya saya panggilnya dulu Ipo. Dia itu tadi nggak menikah, saudara. Dia nggak menikah. Kenapa? Karena waktu kecil kena cacar, saudara. Jadi mukanya bopengan. Ya. Jadi nggak punya keturunan langsung. Ya. Kalau banyak orang yang nggak menikah, jadinya cerewet, jadinya judes, orangnya jutek. Ya. Karena nggak bisa. Kenapa seperti itu? Kadang-kadang nggak bisa bersyukur. Tapi Ibu ini orang yang sangat bersyukur.
sangat bersyukur. Ya, dia bisa bersyukur. Dia tadinya pengen jadi suster, saudara. Suster Katolik itu, ya. Tapi orang tuanya waktu itu zaman itu tidak mengizinkan karena belum Kristen sungguh-sungguh. Ya. Tapi yang satu yang sangat membekas apa? Ipo ini hidup sungguh-sungguh dalam doa. Sungguh-sungguh dalam doa. Dia nggak bisa buat banyak tadi. Ya, dia nggak buat banyak, dia nggak menikah. Hidupnya bergantung sama orang lain. Dia nggak kerja. Oh, ini orang kuno kan, saudara. Orang kuno banget zaman. Jadi dia hidup kasarnya dari belas kasihan keponakan demi keponakan. Ikut keponakan. Tetapi apa yang terjadi? Setiap kali dia hidup di rumah orang, di rumah keponakannya, semua yang dia ikuti diberkati Tuhan, termasuk kami. Banyak, maaf, orang tua hidup di rumah anak, atau mungkin anak yang hidup di rumahnya, tapi anak cucunya seringkali jauh daripada dia. Jauh. Gak bisa punya hubungan yang harmonis. Anak cucunya justru menjauh. Ya. Ibu ini beda, saudara. Ibu ini beda. Saya katakan beda kenapa? Tadi. Tiap hari saudara hidupnya banyak doa. Satu keponakannya, ya, gak punya mama. Papanya meninggal waktu dia belum menikah. Gak pernah dibesarkan dengan keadaan yang baik. Ekonomi juga kurang. Tapi dia doakan sungguh-sungguh. Dia doakan sungguh-sungguh. Keluarga ini, keponakan ini, jadi orang yang cinta Tuhan hari ini. Hidup diberkati di Singapura. Ya. Mama saya percaya saya bisa jadi pendeta juga salah satunya karena doa ibu ini. Mama saya waktu ibu mulai tinggal di rumah, mama saya ke dalam keadaan depresi, saudara. Harus setiap kali ke psikolog, depresi dia. Tapi didoakan. Akhirnya mama saya bisa datang sama Tuhan. Ketemu Tuhan secara pribadi. Dari seorang ibu yang gak punya daya, gak punya kemampuan banyak. Dia berfungsi luar biasa hanya lewat doanya. Hanya lewat doanya. Pagi-pagi, kalau kita lihat di kamar, dia doa. Siang habis makan, dia masuk kamar lagi. Ngapain? Doa. Malam hari, bukan hanya doa tidur, dia sungguh-sungguh, dan doanya itu luar biasa, saudara. Dia doa itu berlutut, saudara. Dia berlutut. Dia doa sungguh-sungguh, doain satu-satu. Doain satu-satu. Dengan tulus, saudara. Saya percaya, doa orang tua, doa kakek nenek, itu seringkali dan bahkan banyak kali bisa jadi fondasi iman keluarga. Termasuk keluarga kami. Saya percaya, yuk. Bapak Ibu semua, yuk. Kalau engkau mungkin merasa hari-hari ini gak banyak lagi yang kau bisa lakukan. Satu hal yang saya pastikan, engkau masih bisa jadi tiang doa buat keluargamu, buat anak cucumu, bahkan buat gereja dan bangsa dan negara. Ayo, jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan hidup kita. Saya masuk ke yang berikutnya dah, supaya
Apa arti persembahan hidup di usia emas sekali lagi? Harusnya kita jadi teladan hidup yang berbicara. Lebih keras daripada kata-kata. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Yesus datang Natal. Yesus datang membawa terang. Makanya kan lampu Natal ya. Ya. Nanti ada lilin Natal. Lambang apa? Yesus datang membawa terang. Katakan amin. Kita datang bawa terang apa gelap? Saya serius, jangan asal jawab. Kita datang, saya datang, di dalam keluarga saya, buat anak cucu saya, buat suami istri saya, kita datang sebagai terang atau gelap. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita datang, kita yakin kita. Tapi kita harus bisa pastikan itu. Kita datang itu, kita hadir sebagai terang atau gelap. Kita sabar di rumah, atau kita jadi orang yang cerewet. Sehingga tadi, seperti saya bilang, anak cucu kabur semua. Berusaha menghindar, bicara secukupnya. Karena mungkin bukan hanya cerewet, mungkin kita bukan orang yang lembut, tapi isinya tiap hari di rumah, isinya marah. Bukannya bersyukur, tetapi isinya tuntutan demi tuntutan. Mana anak gini, anak begitu. Bahkan kita bukan mungkin jadi berkat, tetapi jangan-jangan ada kutuk demi kutuk keluar dari mulut kita. Sekali lagi yang mana? Apakah kita jadi terang atau gelap? Pastikan itu. Pastikan itu. Itulah yang kita bisa beri. Kita jadi berkat enggak di rumah? Kita jadi berkat enggak buat orang sekitar kita? Kita masih hidup kan? Halo? Masih hidup kan? Jadi masih bisa dirasakan kan? Oleh orang sekitar kita, kehadiran kita. Nah tadi, kehadiran kita tadi membawa sukacita, atau bikin semua orang di sekitar kita maaf aja, sebetulnya sebel sama kita. Yuk, kalau kita masih dikasih waktu, tadi Tuhan masih tambahkan umur kita. Kalau mungkin tadi, kita mungkin lewat firman ini kita diingatkan. Iya ya, kenapa ya? Kok anak cucu saya cuma cari saya sekedarnya. Cuma kadang-kadang cuma store muka, tetapi nggak pernah tuh ada yang ngajakin saya sungguh-sungguh kayaknya dengan sukacita. Kok semua cuma sekedarnya. Kalau ada yang merasa seperti itu, yuk. Berarti ada sesuatu loh yang kita perlu rubah. Kita masih dikasih waktu sama Tuhan, artinya Tuhan masih ingin kita berubah. Kita berubah. Jangan sekali lagi, jangan pernah berkata, aku udah begini, aku gak mau berubah. Tuhan bisa pakai sampai umur berapapun. Dan Tuhan mau pakai. Abraham baru dipanggil Tuhan umur 90. Musa dipakai untuk memimpin bangsa Israel di usia 80.
kan umur waktu itu lebih panjang. Ya, tapi nggak panjang-panjang amat. Musa meninggal memang sesuai ukuran maksimal firman Tuhan, 120 tahun. Jadi 80 juga bukan usia yang muda. Waktu itu dipanggil untuk jadi pemimpin, untuk jadi teladan. Bukan hanya buat keluarganya, tapi untuk sebuah bangsa. Artinya, kita semua, Tuhan masih mau pakai. Tapi minimal tadi saya udah katakan, lewat doa kita, lewat teladan hidup kita, Tuhan masih bisa pakai itu. Yesaya 48 ayat 4a berkata, yuk baca sama-sama yuk, ayat yang terkenal banget, ayat mungkin favorit banyak daripada kita. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Amin. Ya. Rambut saya juga udah putih kan? Udah sangat putih. Dan saya percaya, Tuhan menyertai kita sampai akhir. Sampai akhir. Ya. Next, bagian terakhir mungkin. Jadi, all for Jesus sekali lagi. Bukan soal tentang melakukan lebih, tetapi bagaimana kita berserah lebih. Bagaimana kita berserah lebih, saudara, di usia emas ini. Tadi kalau saya sebut, kita nggak sabaran. Lebih banyak cerewetnya keluar, lebih banyak marah-marah mungkin. Kenapa sih bisa seperti itu contohnya? Kenapa masih lebih banyak nuntut? Wih, ini anak nggak nggak perhatiin orang tua, nggak pernah kasih gua gini, nggak pernah. Saudara, kalau masih seperti itu artinya, apakah kita berserah? Ya enggak lah artinya. Kita nggak berserah sama sekali. Kita masih, wah. Yuk, di usia emas, memang Tuhan ajar kita untuk berserah. Berserah lebih, berserah lebih. Dimulai dari berserah sama Tuhan. Kemudian berserah juga dalam hal yang lain. Yuk kita baca ayat. Ini ayat favorit saya untuk mengingatkan saya juga dalam masa tua. Selalu. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Halo. Halo, saudara. Saudara nangkep satu pesan dari ayat ini? Waktu kita muda, kita bisa memang buat apapun yang kita mau. Tapi waktu kita beranjak tua, mari belajar untuk lebih berserah. Karena ini mau tidak mau akan mulai terjadi, saudara. Mulai terjadi. Apakah kita mulai bisa lebih menyerahkan hari-hari kita yang ada? Apakah kita bisa berserah? Saudara, kalau kita tinggal bersama-sama anak misalnya. Saudara, dalam sebuah rumah, maaf saya harus katakan, sebuah mobil nggak mungkin disupirin sama 2 orang. Setuju ya saudara ya? Kalau orang rebutan nyupirin sebuah mobil, yang terjadi tabrakan. Betul? Kalau kita ada di rumah sama anak kita, dan anak kita apalagi sudah punya anak, kita sudah punya cucu. Saudara, walaupun itu rumah kita, kalau kita undang anak kita masuk,
Apalagi kalau itu rumah anak kita, kita yang masuk, saudara. Kendali rumah itu bukan atas kita. Saya mau katakan, kendali rumah itu adalah anak kita. Ini waktunya dia. Ini waktunya dia. Apakah kita bisa lakukan itu? Apakah kita bisa lakukan itu? Apakah kita siap lakukan itu? Saudara, ini loh, ayat ini barusan bilang. Tetapi jika kita sudah menjadi tua, kita baca ke kita akan mengulurkan tangan kita dan orang lain akan mengikat kita, membawa kita ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara, mau anak-anakmu diberkati? Ya. Jangan belenggu mereka dengan aturan kita, dengan kemampuan kita di saat seharusnya mereka lah yang mulai memimpin hari-hari mereka. Saya tahu ini nggak gampang. Ini nggak gampang. Tapi ini firman. Ini kebenaran. Ini kebenaran. Kita nggak bakal bisa pernah punya damai sejahtera atau sukacita. Semua mau ada damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya? Kalau kita melawan kebenaran firman, nggak mungkin ada damai sejahtera dan sukacita. Kalau kita lakukan itu, kita mau berkuasa atas rumah di mana ada anak kita, cucu kita. Maaf, saya mau katakan, nggak mungkin kalau kita mau berkuasa di sana, ada damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Saudara, mari lepaskan kendali. Lepaskan kendali. Tadi oleh karenanya kita diajar. Hari ini Natal ini kita ya all for Jesus. Kalau kita belum bisa memberikan kendali hidup kita pada Tuhan, kita akan kayaknya ngimpi untuk bisa melepaskan kendali hidup kita pada anak-anak kita. Oleh karena itu harus dimulai. Lepaskan kendali itu pada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Amin. Oleh karena itu yuk, mari. Serahkan hari-hari yang ada. Ya. Serahkan keluargamu. Serahkan. Kenapa sih kita terlalu banyak ngatur? Sebetulnya kita masih punya kekhawatiran. Tapi omongan kita, aturan kita, seringkali justru mengganggu anak-anak kita yang sudah sangat dewasa. Maaf, sebetulnya seperti itu. Yang kita bisa lakukan sekali lagi apa? Doa. Tuhan yang bisa mengubah hati mereka, bukan omongan kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati mereka. Amin. Serahkan kesehatanmu. Tadi yang buat di sini, buat Koko, Cici, yang lebih tua dari saya mungkin. Saya pun udah ngerasain, saudara. Kayaknya dulu kalau muda bangun tuh kayaknya kalau seger banget, wah kayaknya. Sekarang tiap hari ada aja tuh berasa, aduh kok agak pusing ya, kok agak capek ya, baru jalan dikit kok capek ya, nanti baru berbuat dikit ini kok gini ya, kenapa ya badan gua, kenapa ya? Apakah kita mau sekedar mengeluh? Atau kita mau bersyukur, berserah, terus bersyukur, Tuhan terima kasih, walaupun badan gak sefit dulu,
Tapi Engkau masih kasih nafas hidup. Aku masih tetap mau jadi berkat. Amin. Serahkan masa depanmu. Serahkan segala tadi tuntutanmu. Tuntutanmu. Nggak ada gunanya terus nuntut, saudara. Sekali lagi. Nuntut anak harus begini, cucu harus begini. Keadaan harus berubah. Sekali, yuk. Percaya Tuhan bisa tetap beri kita yang terbaik. Karena Dia Allah yang baik. Ya. Yuk. Itu aja mungkin. Dia datang buat kita. Kita merayakan Natal hari ini. Artinya, yuk semua pastikan. Pastikan Yesus hadir buat saudara dan saya. Yesus hadir dalam hidup kita. Yesus lahir dalam hidup kita. Dan itu cukup buat kita. Amin. Itu cukup buat aku. Katakan sama-sama yuk. Kelahiran Yesus dalam hidupku. Itu cukup buat aku. Yuk mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Engkau. Kami punya Engkau Tuhan. Buat kami, setiap kami sungguh bisa merasa cukup dengan itu. Karena apa yang Engkau beri, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang Engkau sudah beri atas kami. Bahkan keselamatan dan hidup kekal yang akan kami terima. Itu lebih dari cukup. Bahkan itu lebih dari hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan menyerahkan sisa hidup kami. Sungguh kami mau berserah. Karena kami tahu berserah itu indah. Berserah itu indah. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat Natal semua. Tuhan berkati. Selamat Natal, Tuhan berkati. Baik, kita akan masuk dalam candlelight service. Persilakan Pak Agustinus, Puspa Wiguna dan Bu Meiko, dan juga Pak Budi Yanto beserta pelayan Tuhan menuju ke meja lilin. Silakan Pak. Selanjutnya persilakan Pak Agus untuk mengambil lilin dari lilin yang besar. Untuk dibagikan kepada Pak Budianto. Dan Pak Budi bisa membagikan juga kepada pelayan Tuhan. Ya, silakan semua pelayan Tuhan bisa membagikan akan lilin yang adalah terang Kristus kepada setiap jemaat Tuhan.
semua. Yang sudah memegang lilin, menyalakan lilinnya, boleh sambil bangkit berdiri, saudara. Mari sama-sama kita menyanyikan Malam Kudus. Malam kudus, sunyi saja, sekali lagi kita menyanyikan lagu ini Malam Kudus, dan lilin akan agak diangkat lebih tinggi. Malam kudus, sunyi senyap, beritamu lagi kalau boleh kita nyanyikan pujian ini. Malam Kudus, sunyi senyap. Haleluya. Malam Kudus, sunyi senyap, dengan memperhatikan lilin yang adalah terang Kristus di tangan kita masing-masing. Untuk itu persilakan Pak Agus untuk berdoa, atau Pak Budi untuk berdoa, silakan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk memperingati kelahiran Tuhan di muka bumi ini. Entah berapa kali, entah berapa tahun Tuhan, kami sudah memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tapi biarlah pada pagi hari ini, kami memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Tahu atas hidup kami. Kami bukan sekedar memperingati kelahiran-Mu, tapi kami boleh menghidupi makna Natal yang sesungguhnya. Tolong buat setiap kami di tempat ini Tuhan, setiap kami dari bangku yang paling depan hingga bangku yang paling belakang,
Engkau menjamah hati kami. Engkau menjamah roh kami Tuhan. Engkau menjamah jiwa kami. Bahkan Engkau menjamah fisik kami Tuhan. Biarlah kami boleh hidupi makna Natal yang sesungguhnya. Seperti firman Tuhan yang boleh dibagikan oleh gembala kami Pak Agustinus. All for Jesus. Semuanya untuk Tuhan. Karena kami tahu semua yang ada dalam hidup kami datangnya juga daripada Allah. Tolong buat setiap kami Tuhan. Itu kerinduan hati setiap kami hamba-hambamu. Setiap kami yang hadir di tempat ini. Bukan sekedar duduk merayakan Natal. Tapi kami duduk di tempat ini dengan satu komitmen Tuhan. Kami mau hidupi Tuhan. Makna Natal yang sesungguhnya Tuhan. Hidup kami untuk Tuhan. Entah kami berapa tahun lagi kami ada. Tapi kami percaya Tuhan. Hidup kami hari-hari ke depan. Untuk kami persembahkan untuk Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami sama-sama boleh bergandengan tangan. Untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, sekali lagi, mari kita merayakan Natal. Tuhan Yesus datang membagikan terang Natal itu. Mari pastikan setiap kita juga memberikan terang itu buat sekitar kita, sekeliling kita, keluarga kita. Pastikan kita jadi terang, bukan gelap. Tapi jadi terang itu saudara memang ada harga yang harus dibayar. Seperti lilin ini. Saat dia menghasilkan terang, dia terbakar. Dia meleleh. Dan satu saat dia akan habis. Bahkan lampu pun sebetulnya lampu itu saat memberikan terang. Ada sesuatu yang dibakar di dalamnya. Dan suatu saat memang akan habis. Ada waktunya. Saya gak janjikan bahwa jadi terang itu enak, mudah, ringan, gampang. Jadi terang, bukan jadi gelap. Jadi gelap itu gampang, gak usah lakukan apapun, lakukan yang buruk. Tapi jadi terang, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Tapi itu indah, saudara. Terang itu indah. Gelap itu justru menakutkan. Oleh karena itu, jadilah terang. Jadilah terang. Terima kasih Tuhan. Kau masih kasih kesempatan. Mungkin kalau selama ini kami belum sungguh-sungguh jadi terang. Kami mau Tuhan. Kami mau. Sungguh kalau kami nyalakan lilin Natal. Biar lilin dalam hidup kami, terang dalam hidup kami juga boleh bernyala. Bernyala dalam keluarga kami, di sekitar kami. Kami siap jadi terang bersama dengan Kau. Dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi lilin dapat diangkat tinggi-tinggi. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Amin. Lilin dapat dimatikan. Dan persilakan Pak Agustinus beserta dengan Bu Meko kembali ke tempat. Pak Budianto beserta dengan pelayan Tuhan. Persilakan kembali ke tempat. Haleluya. Ya, tiba saatnya di penghujung akan
ibadah kita akan membawa persembahan kita. Karena kita sudah menerima yang terbaik dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sampai pada usia kita saat ini. Biarlah apa yang Tuhan sudah berikan lewat materi dalam kehidupan kita membawanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jalan kehidupan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Kehidupan itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, 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 glory, haleluya, glory, haleluya, glory. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, yeah. Oh, 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 oh. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Once again, sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan. Coba angkat tangan kanannya. Kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan menerima doa berkat. Jadi Bapak Ibu pastikan ya, sebelum kita nyanyikan We Wish You, jangan keluar ruangan ini. Itu ya. Ya, setuju ya? Yang setuju coba lambaikan tangan dulu, setuju. Berarti sepakat kita semua. Haleluya. Ya, kita akan menerima doa berkat. Yuk mari bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Mari sambut doa berkat itu. Sambut berkat Tuhan itu. Angkat kedua tangan kita. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati. Biarlah berkat Natal itu boleh turun atas hidup setiap kami. Keluarga kami boleh disertai, dilindungi, diberkati oleh Engkau sendiri. Bahkan Tuhan, mungkin kalau masih ada yang punya usaha,
apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan, Engkau membuatnya jadi berhasil. Bahkan keberuntungan boleh ada dalam hidup kami. Keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Biar berkat Natal itu sungguh-sungguh kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dan Pak Agus tetap di tempat dulu Pak sebentar. Mengundang Ibu Meiko, mengundang Pak Budianto, pelayan Tuhan beserta dengan panitia, seluruh panitia naik ke panggung sama-sama. Mari. Ya, Bapak Ibu pastikan jangan meninggalkan ruangan dulu ya. Haleluya. Mari bertepuk tangan ikuti Rama ini yo. Haleluya. Mari semua peserta, semua panitia bisa naik ke panggung ya. Yo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy New Year. And a happy New Year. And a happy New Year. Hey, Merry Christmas Desenio. Haleluya. Mana tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya.